Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Sekarang tanggal berapa ya? Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Hari ini kita akan membahas mengenai alam kita, yaitu tata surya. Ada yang tahu apa itu tata surya? Ibu akan menjelaskan tentang tata surya. Kalian pasti sering melihat benda-benda di langit, kan? Seperti bintang-bintang, matahari, dan tempat tinggal kita, yaitu bumi. Ada yang tahu apa itu tata surya? Jadi, tata surya merupakan semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari. Nah, termasuk planet bumi, tempat kita tinggal. Sistem tata surya kita itu terletak di galaksi Bima Sakti. Ibu akan menunjukkan gambar planet tata surya. Terlihat seperti di gambar, semua planet mengelilingi atau mengorbit matahari. Kenapa sih mereka semua mengorbit matahari? Dan seperti yang terlihat di gambar, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Nah, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet atau benda langit yang mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga, setiap planet memiliki gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Dan semakin dekat planet dengan matahari, maka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari. Nah, sekarang Ibu akan membahas sistem tata surya satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Apa sih matahari? Matahari itu adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas, karena ia termasuk bintang sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita, karena sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari, dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer, matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Yang kedua dalam tata surya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan bintang, namun planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Bumi kita ini termasuk ke dalam planet karena bukan termasuk bintang. Planet dibedakan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hal apa aja sih yang bisa dikatakan benda di angkasa sebagai planet? Nah, menurut International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan sebagai planet apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kalau di tata surya kita adalah matahari.
Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasan. Yang ketiga dalam tata surya adalah rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari, bumi berputar melalui porosnya dan juga mengelilingi matahari secara bersamaan. Itulah mengapa kita melihat matahari terbit dan terbenam. Kita juga melihat bahwa dalam sehari ada 24 jam. Namun, perputaran dan dampak yang dihasilkan dari perputaran masing-masingnya berbeda. Lalu, apa sih pengertian dan perbedaan dari keduanya? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita semua tahu dalam sehari itu ada 24 jam, ada siang dan ada malam. Namun ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit dan 4,9 detik. Matahari tetap berada di tempatnya atau tidak berputar, tetapi bumilah yang berputar. Bumi yang berputar pada porosnya membuat bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Perbedaan siang dan malam itu termasuk salah satu dari dampak rotasi bumi. Dampak lainnya adalah gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin dan arus laut, serta perbedaan percepatan gravitasi bumi. Nah, sedangkan revolusi bumi itu apa ya? Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Saat berevolusi, bumi bisa saja terletak di apotema atau hipotema. Apa itu apotema dan hipotema? Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari. Hipotema berarti titik terdekat dengan matahari. Kalian tahu kalau ada belahan bumi lain yang memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan dengan kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena revolusi dan bumi terletak pada kemiringan 23,5. Itulah yang membuat adanya perbedaan lama siang dan malam. Selain perbedaan lama waktu lama dan siang, dampak lainnya dari adanya revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan musim, gerhana matahari dan gerhana bulan, gerak semu tahun matahari, dan perubahan penampakan rasi bintang. Nah, itulah tata surya kita. Setelah Ibu menjelaskan dan menunjukkan tata surya, apa anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku mengenai tata surya yang telah Ibu jelaskan. Setelah itu perwakilan, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai tata surya. Setelah berdiskusi, Ibu mempunyai pertanyaan apa saja tata surya kita dan planet. Jadi, kita itu tinggal di planet yang bernama Bumi, dan Bumi termasuk ke dalam tata surya kita. Terjadinya siang dan malam karena adanya revolusi bumi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kita harus selalu bersyukur karena di Indonesia bisa merasakan siang dan malam di waktu yang sama, tidak merasakan waktu siang yang lama. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silahkan merapikan mejanya, buku dan alat tulis dirapihkan. Dan kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.